Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan kita bisa lihat di sini dalam 24 jam terakhir market rally sebesar 0,38%. Total market cap di angka 3,32 triliun US dollars. Nah, untuk BTC sendiri kayak gimana bang? Kondisinya bagus ya, dia berhasil bertahan di atas dari 104.828. Ya berarti Bitcoin berhasil menyelesaikan PR-nya ya. Nah, buat yang kemarin mungkin, aduh bang, gua nggak dapet nih bang di sini. Ya, padahal udah dikasih kesempatan 1, 2, 3, 4, 5, wah berapa kali ya. Ya, tapi anggap misalkan masih nggak dapat waktu kemarin. Aduh nyesel bang, harusnya pasang ya di 102.000. Nah, kemarin pasang nggak nih? Kalau nggak pasang juga artinya lo masih tebak-tebakan. Begitu waktu turun ngerasanya udah deh jangan dulu, bakal lebih rendah lagi. Taunya nggak kan? Nah gimana ya? Udah kapok tebak-tebakan. Nah, udah jangan tebak-tebakan. Di sini aja ya. Nah untuk sekarang ya tentunya PR-nya masih sama ya, bertahan di atas dari 104.828. Ya kalau bisa sih lanjut lagi membuat higher high begitu ya. Semoga daily close-nya kalau sampai reclaim ya signifikan di atas dari 106.238 ya, misalkan di 1,7 gitu kalau perlu daily close-nya gitu. Karena kalau bisa terjadi seperti itu ya artinya BTC mulai memecahkan ya sebenarnya udah pecah sih kemarin ya. Dari tanggal 18 Mei kemarin udah pecah, udah daily close yang higher high begitu ya. Nah, tapi butuh lebih konsisten begitu, dan lebih bagus lagi setelah reclaim dia menjadikan 106.238 ini menjadi support. Nah, kalau itu sudah terjadi juga udah lengkap. Begitu, itu the best case scenario seperti itu ya. Nah, tapi Bang setelah kayak gini mungkin nggak sih Bang kita jadi sideways atau malah koreksi dulu? Bisa-bisa saja ya. Tapi kita harus mengerti satu hal dulu ya. Memang bisa seperti ini ya, setelah terjadi daily close yang bagus seperti ini bisa saja koreksi lagi. Nah, tapi ini menunjukkan higher high begitu, dan aset yang membuat higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high adalah aset yang bullish begitu. Jadi sangat penting apabila Bitcoin membuat struktur yang bullish kalau untuk kita mempertahankan momentumnya begitu ya. Jadi jangan sampai kita udah pikir ini kan cuma sekali doang bang, nanti kalau turun lagi gimana, ya nggak apa-apa, tapi yang penting sudah terbentuk struktur yang lebih bullish begitu. Nah itu yang kadang-kadang orang tuh nggak ngerti, buat apa naik juga nanti turun lagi. Ya benar, rata-rata naik pasti turun lagi juga, nggak mungkin cuma naik terus ya. Kayak di sini, ini setelah naik turun nggak ada turun ya, ada turun. Nah tapi setelah turun itu membuat higher low nggak? Nah kalau membuat higher low potensinya apa? Ya bisa lanjut lagi ke atas begitu. Itulah makanya kenapa gue bilang ya, struktur itu paling mendasar. Ya, cara untuk melihat aset yang bullish atau bearish tuh gampang sekali dengan strukturnya. Dia membuat lower low, lower high, lower low, lower high nggak? Kalau dia membuat lower low and lower high, ya udah bearish begitu ya. Sementara aset yang membuat higher high dan higher low adalah aset yang apa? Bullish. Makanya gue selalu highlight kalau sampai terjadi pemecahan struktur, ya kan? Kalau pecah struktur, artinya apa? Ada potensi bisa reversal. Itu pun masih potensi, butuh lebih panjang lagi. Gitu, karena bisa aja kadang-kadang fake out bisa, ya. Misalkan kita ambil contoh di sini. Nah, di sini sampai terbentuk suatu higher low kan. Wah, ini ada potensi nih, ada potensi. Ya, tapi kita lihat di sini ada EMA 20 juga ganas. Tahunya benar ke reject 20. Ya sudah, berarti tidak jadi reversal. Butuh data lebih panjang lagi untuk menunjukkan dia sampai reversal. Nah, ini kita bisa lihat ya. Dia mulai reversal tuh di daerah sini. Begitu, saat tadinya struktur lower low, lower high, lower low, lower high mulai pecah ya. Di sini terbentuk higher low ya, higher low lagi dan higher low lagi, akhirnya higher high-nya baru di sini nih. Begitu ya. Jadi lagi-lagi ya kita itu perlu tahu hal mendasar dulu. Kalau kita nggak tahu hal mendasarnya ya jadi susah gitu ya. Oke. Untuk weekly ya kita sudah bahas ya kemarin ya, close-nya bagus sekali, dan buat yang kemarin mungkin nggak nonton, ini adalah weekly close tertinggi dari BTC begitu ya. Jadi nggak main-main sebenarnya ya. Bang ini kan cuma weekly close kali doang bang, nanti selanjutnya gimana? Iya cuma sekali, tapi membuat higher high begitu ya. Dan saat terbentuk higher high apalagi di weekly itu memberikan sinyal terhadap para ya bulls, para para juga
investor in general bahwa momentum kali ini lebih besar dibandingkan di sini ya. Karena di sini terbentuk lower high, di sini enggak begitu. So it's good ya. Nah, ya udah. Selain dari itu kemarin sempat ada yang point out juga ya, which is good ya, berarti diperhatiin dengan baik. Ini EMA21 sama SMA20 udah mulai mau ada golden cross nih ya. Atau bahasa simpelnya ini deh ya. Ini yang garis hijau udah mau di atas yang garis merah. Nah, historically speaking saat ya di BSB ini yang garis hijau ini di atas, ya momentumnya lebih besar begitu ya. Ya masih butuh sih beberapa minggu lagi lah sampai terjadi cross ya. Nah, tapi saat terjadi cross seperti di sini, lalu contoh lagi tuh terjadi cross juga di sini, kita bisa lihat momentumnya cukup besar begitu ya. Tapi gini, jangan sampai nanti misalkan terjadi golden cross nih ya. Golden cross di BSB yang garis hijau jadi di atas merah, jangan berpikir seperti ini. Wah, kalau udah cross gua all in, gua ngelong gila-gilaan, gua gadein rumah. Nggak bisa begitu juga. Karena pada faktanya itu statistik juga ada false-nya gitu ya. Ada yang false signalnya juga seperti di sini nih ya. Lu kebayang nggak kalau lu ngelong gede-gedean di sini? Wah, ini garis hijau sudah golden cross ya, sudah di atas dari garis merah. Maka kita akan lanjut lagi ke atas. Taunya nggak? Turun lagi. Liquid lah ya. Jadi jangan dijadikan satu sinyal untuk all in atau sinyal untuk gila-gilaan di market over leverage, enggak ya. Ini mungkin ya lu bisa pertimbangkan untuk DCA lebih besar, itu boleh ya. Atau misalkan lu mau mulai DCA buat yang DCA murni pun, kalau misalkan tadinya 2 minggu sekali, bang gue mau seminggu sekali atau mau per 3 hari sekali, nah, itu boleh ya, dipersering begitu, itu boleh juga ya. Tapi intinya bukan sinyal untuk all in. Ya, gue tekankan sekali lagi, kalau sampai terjadi golden cross ya, ini si BSB garis hijaunya di atas merah, bukan untuk all in. Ya, diperbesar boleh tapi jangan all in. Ya, oke, next kita akan lihat dulu ini ya, kita balikin dulu ke Bollinger Band. Oke, kita akan lihat dulu indeks dolar. Indeks dolar kondisinya itu melemah lagi ya, which is good ya. Dia melemah, retest masih mendapatkan support di 50 ya. Semoga sih lanjut lagi turun ya. Ini kan tadinya higher high, higher low, higher high, higher low. Ternyata bullish kan si indeks dolar ini. Nah, sekarang mulai ada potensi membuat suatu ya at least mulai membuat suatu low lah ya. Nah, semoga terbentuk lower high. Gitu. Ya harapan gua sih gini, kalau sampai dia naik lagi ke sini ke reject. Nah, ke reject ini lower high berarti nih. Kalau sudah lower high, ada potensi lanjut lagi membuat lower low gitu ya. Oke. Next kita masuk ke BTCD. Untuk Bitcoin dominance kita bisa lihat di sini ya, dia masih ketahan oleh MA20 ya di daily. Nah, jadi ini ada kemungkinan, at least secara TA ya, secara TA ada kemungkinan bisa turun lagi nih. Nah, kalau turun lagi berarti alts akan subur. Ya, benar bisa subur, tapi please rasionya yang tepat ya, 70-30 atau 60-40. Gitu. Supaya apa? Supaya terjaga resikonya ya. Supaya kasarnya lu rumah tuh punya fondasi yang bagus. Lu kebayang nggak? Punya rumah ya, 10 tingkat tapi fondasi cuma buat 1 tingkat. Apa yang terjadi? Lu kasih angin sedikit aja rubuh gitu. Nah, itu yang terjadi sama banyak orang di sini. Ya, banyak sekali yang terjadi seperti itu. Karena even worse, nggak usah ngomongin ada fondasi. Di sini banyak yang bahkan nggak punya fondasi sama sekali. Itu portonya 100% memes, 100% alts. Ya, makanya banyak yang terjun payung di sini acur-acuran begitu ya. Nah, buat yang sudah kena di masa-masa sini ya. Nah, semoga sudah belajar. Ya, sudah belajar kesalahannya apa. Jangan diulang lagi di sini. Keep it 70-30 or at max 60-40. Ya, 60-40 atau 70-30 ya. Oke, next kita lihat dulu balance sheet. Untuk balance sheet masih sama ya, belum ada update lagi ya, tinggal ya kalau ini sampai flat ya gue sih happy begitu. Kadang-kadang gini ada orang bilang, wah kayaknya Bang Toshi pengennya cuma BTC aja yang terus kuat ya. Oh enggak, gue pengen altcoin season. Tapi kalau gue tuh realis gitu. Selama belum ada tandanya ya gue nggak akan sesumbar ngomong altcoin season.
Berapa banyak orang yang sudah rugi karena orang prematur teriak-teriakan altcoin season. Di sini hancur ya. Lalu hancur lagi itu di sini. Nah, awal 2024 banyak yang hancur juga di sini ya karena banyak dukunnya teriak-teriak, "Oh, sudah kita masuk altcoin season." Nih, setiap BTC terjun payung, altcoin season. Altcoin season. Kali ini benar, kali ini benar. Salah terus nggak? Salah terus. Gitu. Sebenarnya bukan karena TA-nya, ya karena data dan the facts-nya dia masih QT. Gitu. Selama lu masih QT, nggak pernah ada datanya kita dapat altcoin season. Lu lihat, nggak pernah kita dapat di masa-masa QT. Lihat, BTCD selalu menguat. Nih, setiap QT, lihat nih, QT, BTCD menguat. QT, BTCD menguat. Begitu. Nah, jadi jangan melawan statistik. Begitu. Lu kebayang nggak lu punya statistik ini? Orang yang minum racun tikus 100% mati. Oh, siapa tahu selanjutnya bisa berbeda. Gue minum. Enggak kan? Itu bodoh kan? Nah, tapi banyak yang melakukan itu di market. Gitu loh. Teriak-teriak altcoin season padahal masih terus turun begini. Begitu. Ya jadi aneh kan sebenarnya. Statistik 100% lu lawan. Begitu. Itu konyol. Orang yang loncat dari tebing ini 100% mati. Kalau gua enggak, gua kuat. Mati. Gitu ya. Udah, please. Jangan lawan statistik. Ya. Jadi waktu ada orang bilang, "Bang, kok lu bisa tahu sih bang? Belum terjadi altcoin season." Bukan karena gue hebat, karena gue bisa baca data aja. Kebanyakan orang nggak bisa baca data, gitu. Ya, udah. Untuk balance sheet ini tinggal kita tunggu saja. Ya semoga flat lah. Kalau QT-nya beneran berhenti, kita ada potensi beneran bisa masuk ke altcoin season seperti contohnya di 2016. Tapi kalau sampai ini nggak flat, ya tidak flat seperti ini, ya kita jangan berharap aneh-aneh juga. Ekspektasinya yang bener. Begitu ya. Apalagi kalau kita sampai dapat QE. Kalau kita dapat QE, ya lo bisa lihat sendiri kecenderungannya BTCD akan terjun payung. At some point akan kapitulasi. Begitu. Nah, kapitulasi ini yang paling menguntungkan saat kita pegang alts. Gitu ya. Sekarang ya lihat sendiri, datanya masih berlawanan kan. Ini naik, ini turun. Begitu. Ya. Oke. Next kita masuk dulu ke news. Untuk news ini datang dari US, di mana ya US Crypto Funds ini ya sudah inflow-nya mencapai 7,5 miliar US dollars dalam tahun ini saja. Begitu. Dan ini adalah ya minggu ke-15 secara berturut-turut ya. Jadi konsekutif nih, udah 15 minggu berturut-turut inflow begitu. Ya, dan ini sudah full recovery dari Februari dan Maret kemarin. Jadi di masa-masa orang semua ketakutan di sini ya, orang-orang ketakutan, aduh gimana di kripto masuk ke bear market, dan banyak juga para influencer dukun bullshit yang teriak-teriak di sini juga bear market kan. Nah, di masa-masa ini lagi diteriak-teriakin bear market, ini institusi ya pada masuk. Institusi inflow gede-gedean, terus inflow lagi 15 minggu terus inflow ya. Jadi ya lagi-lagi penting sekali untuk kita mengetahui apa yang dilakukan oleh smart money, bukan apa yang media katakan atau apa influencer yang apa yang dia tebak-tebakan lah begitu ya. Karena udah ada yang report ke gua nih, ada nih dukun yang di sini udah teriak-teriak kita masuk bear market ya, sekarang bilang bakal 100x lagi. Itu kan kayak jilat ludah sendiri. Mending jilat ludah sendiri, itu kayak udah jilat ludah sendiri terus dikumur-kumur di mulut begitu ya, udah gitu dijadiin koktail gitu ya. Najis kan? Ya najis, tapi memang seperti itu. Dukun tuh nggak punya accountability sama sekali. Di sini bilang bullish, di sini bilang akan altcoin season ya. Bahkan dari sini nih ya, dari Oktober November altcoin season salah mulu, terus drop aja ya, drop. Altcoin seasonnya makin hancur, nggak kejadian gitu ya. Udah sampai sini tiba-tiba bilang ini bukan salah saya. Ini salah market. Marketnya berbeda. Berbeda apanya? Nggak ada yang berbeda. Gitu. Bahkan kalau lo mau lihat 2021 pun sangat mirip. Lihat, dia retest dulu ke MA50. Gitu. Ya jadi I don't know kenapa masih ada yang mau kemakan sama dukun. Ya mungkin lagi-lagi kalau buat awam terlihat pintar karena ngomongnya yakin seperti tidak mungkin salah begitu. Tapi udah salah, ditutupin lagi. Ujung-ujungnya ya tinggal berbohong saja. Begitu. Nah, tinggal kitanya mau nggak kena bohong terus. Begitu. Karena kalau mau kena bohong terus ya susah, akan ada terus market buat orang-orang seperti itu. Ya. Oke, beres. Economic calendar hari ini juga masih belum ada apa-apa ya, sesuai dengan pembahasan kemarin. Mulai ada tuh besok ada crude oil inventories kalau nggak salah ya. Oke.
Itu kurang lebih untuk makronya. Selanjutnya kita tinggal masuk ke Balemed. Tetapi sebelum kita masuk ke Balemed, seperti biasa disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video. Itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lu bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lu dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita ada setup posisi long, dan posisi longnya ini ada dua ya. Kita bisa bukanya, kita bisa pilih yang mana ya. Yang pertama ada di angka 104.808 ya. Kalau sampai terjadi di tes kedua di sini, kita bisa buka posisi long dengan target TP di angka 106.238. Nah, itu yang pertama ya. Opsi kedua, apabila lu buka posisi longnya di angka 102.938 ya. Nah, lu kebuka posisi longnya di sini, target TP-nya ada dua nih. Bisa di angka 104.828 atau bisa juga di angka 106.238 begitu. Jadi ada option ya. Nah, kerugiannya apa di bawah sini? Ya bisa aja nggak kena lagi yang kedua. Di sini lebih likely untuk di retest begitu. Tapi kerugiannya kalau kita buka di sini apa? Ya bisa aja jebol dan lanjut lagi ke bawah begitu. Tinggal lu pilih mana yang lebih lu suka, mana yang secara risk rewardnya lebih cocok buat lo gitu ya. Oke. Untuk posisi spot ada di angka 104.828, lalu juga ada di angka 102.938. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini ya. Kemarin itu belum bisa buka short ya sayangnya ya. Karena kemarin tidak terjadi retest kedua di angka 2.552. So belum ada setup futures. Posisi spot sudah profit ya dari tanggal 18 Mei. Mau yang konservatif, mau yang agresif semua udah profit ya. Nah untuk posisi spotnya ada di angka 2.464. Lalu di 2.419 dan di angka 2.363 ya. Nah sekali lagi gue tekankan, bagi elu yang actually DCA begitu ya, lo kalau DCA di sini berarti udah keadaan profit sekarang 8%-an ya. Kalau lo dari sini berarti udah profit 5%-an, di sini udah profit 3,87. Semua ini bisa terjadi dengan cara DCA, nggak nebak-nebak, nggak stres ya, nggak stres tiba-tiba profit. Itu adalah tema yang sering berulang di TCI. Enak ya bang ya di TCI ya. Gua nggak stres, nggak kayak dulu ya, nggak sampai nggak bisa tidur nyenyak-nyenyak aja tiba-tiba udahnya profit. Iya, kenapa? Karena bukan karena TA-nya amazing atau apa, enggak, ini TA-nya sangat sangat sederhana gitu ya. Tapi yang membuat orang jadi enak dan tiba-tiba jadi profit lagi adalah karena mindsetnya tepat, begitu ya, tidak tebak-tebakan. Saat lu tidak tebak-tebakan ya, lu DCA aja, lu merendahkan ego lu, lu sadar bahwa lu nggak bisa kontrol market ya, lu semakin jadi nggak stres, serius, jadi semakin nggak stres. Udah banyak yang melakukan. Nah sekarang lu mau coba silahkan ya, lu mau pakai cara lu sendiri sampai nyobain dulu sampai kena mental boleh ya, karena udah banyak orang yang tadinya wah nggak efektif cara seperti ini ya. Oh iya, wah DCA itu cuma untuk orang bodoh yang nggak bisa TA katanya. Oh begitu ya. Oh iya, berarti Warren Buffett bodoh ya. Oke siap.
Noted ya. Ya, jadi lagi-lagi kita jangan sampai gampang terintimidasi sama kasarnya itu common saying di market gitu. Kayak ini nih, sell in May and go away. Wow, ya. Apa yang terjadi? Malah ngepump 12,58%. Kita udah bahas berapa kali kan? Sell in May and go away ini adalah recency bias. Begitu kenapa? Karena di cycle kemarin ya, di sini tuh Mei merah mulu berapa kali gitu, berapa tahun ya. Ini kita bisa di sini. Di 2022 ini kan Mei mana nih? Mei merah nih, Mei merah. Udah gitu di sini Mei merah lagi ya. Lalu di sini juga Mei merah lagi. Oh, 3 kali udah cukup tuh, lihat. Setiap kali merah. Padahal lu cuma tinggal geser sedikit aja ke sini ya. Lihat di sini. Ini Mei ngapain nih? Ini Mei ngepump 9%. Mundur lagi ya tahun 2019. 2019 kayaknya merah sih. Begitu. Ah, ini merah ya. Lalu cek lagi ke belakang. 2017 ya, 2017 mana Mei? Ini Mei ngepump 70,2%. Nah, jadi artinya apa? Ya artinya orang tuh seringkali cuma recency bias karena di sini berkali-kali mereka berpikir semuanya. Itu artinya apa? Tidak dilihat dengan baik padahal datanya random. Dan kalau lu coba cek ya, Mei itu basically 50-50 kemungkinannya antara merah atau enggak. Nah, itu dari mana keluar sell in May and go away? Ya orang cuma ngebacot aja. Ya pokoknya bakal merah gitu ya. Atau bahkan ada juga seperti yang ngomong itu katanya gara-gara di saham. Ya gue gak ngecek ya saham gimana, I don't know ya. Ada yang bilang itu bang gara-gara orang-orang saham kebiasaan Mei katanya merah ya. Lagi-lagi gue gak tahu ya. Tapi intinya satu, kita ngomongin kripto ya. Dan yang kedua, please data tuh jangan cuma di cherry pick. Karena kalau mau di cherry pick bisa apa-apa juga gitu ya. Gue udah pernah kasih lihat tuh ya kemarin tuh 6:7. 6 kali merah 7 kali hijau. Lu mau ngambil chance seperti itu. Nah tapi banyak orang yang melakukan itu. Itu sell in May and go away. Takut bang. Mending kayak gitu ya. Kalau cuma takut sih lu masih belum tahu aja. Banyak yang bilang wah gila disuruh DCA di Mei. Orang Mei bakal hancur. Wow apakah hancur sekarang? Tidak kan. Begitu. Apakah tahun lalunya 2024 Mei itu hancur? Lihat. Enggak. Mei ngepump 11,29%. Nah jadi hati-hati. Jangan sampai hal yang sering diulang di luar orang-orang ngebacot tertentu tuh itu nggak selalu bener. Lo harus cek lagi, recheck lagi gitu. Bahkan bukan cuma cek dan recheck terus ya. Jangan sampai lo mau kena dengan common saying yang ternyata turns out to be bullshit, mitos begitu ya. Oke. Udah sih ya, kurang lebih seperti itu. Ya itu wejangannya lah kurang lebih ya. Wejangannya seperti itu. Jadi untuk para newbies hati-hati jangan sampai gampang percaya dengan hal-hal yang sudah dianggap oh pasti padahal tidak kalau dicek begitu ya. Ya udah sih ya beres, kita tinggal tutup aja seperti biasa dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Ingat apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.